Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama baca sholawat dulu biar energi positif kita tambah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Barang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh u'izzat lilladzina amanu billah wa rusulihi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan, saya hormati jamaah sholat zuhur yang insya Allah mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Jalla Jalaluh. Amin. Kita termasuk orang-orang dan golongan yang paling beruntung. Di antara mungkin yang lain yang masih ada di luar ataupun yang masih sibuk dalam aktivitas duniawi, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, orang yang mampu melakukan kebaikan. Tepatnya di tanggal 11 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban. Orang Jawa sering nyebutnya Ruwah 1446 Hijriah. Di antara kebaikan yang telah kita lakukan adalah sholat zuhur berjamaah. Jangan anggap enteng. Imamul Ghazali pernah menanyakan pada mahasiswanya, pada santri-santrinya, amalan apa yang paling ringan? Ayu amalin akhaf? Para santrinya, para mahasiswanya menjawab, yang paling ringan kapas, katanya. Kapas kalau 1 ton juga beratnya sama dengan batu 1 ton, kan gitu. Kata Imam Ghazali, lah, yang paling ringan itu tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ah, santai dulu, ngopi dulu, tahu-tahu duhur habis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sholat ini yang kita lakukan, kebaikan sholat, ihsan sholat ini nilainya tidak bisa tergantikan dunia dan isinya. Mari kita hitung. Mana sih ilmiahnya? Dari sisi pahala 27 derajat.
27 derajat. 1 derajat itu kalau akhirat hitungannya luasnya seluas langit dan bumi. Arduha ka'ardis sama'i wal ard. Lebarnya selebar langit dan bumi. Itu baru lebarnya, bagaimana kalau panjangnya? Tidak disebutkan dalam ayat. Pahalanya 27 derajat. Dalam sisi energi positif, para peneliti telah melakukan, setelah kita beraktivitas setengah hari, itu energi positif kita berkurang. Dan cara mencas atau mencharger adalah dengan sholat jamaah, karena terjadi gesekan antara satu makmum dengan makmum yang lain, maka akan timbul energi positif. Makanya orang sholat dengan orang yang belum sholat, rohaninya beda. Akan get fresh orang yang udah sholat. Dalam sisi ketenangan, jangan anggap sepele. Di dalam sujud kita, wasjud waqtarib, ada nilai kebahagiaan yang tidak bisa tergantikan. Apa landasannya? Peneliti telah melakukan saat orang bersujud, tadi kita sujud tadi, maka puncak dari metabolisme tubuh manusia itu sempurna. Darah mengalir ke otak, kemudian darah memompa jantung dengan bagus ke hati, seluruh organ tubuh, sehingga kerja daripada organ tubuh sempurna, mendorong seluruh hormon dopamin, endorfin, serotonin, itu semua terpacu, sehingga ketika orang sujud benar-benar sambil menghayati akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak sujud. Dalam sisi rokaat, kita mendapatkan nilai banyak. Kenapa? Setiap rokaat itu kita berdiri, itu ada harapan yang tidak mungkin diabaikan. Karena ada suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sandarannya hanya vertikalitas Allah. Orang kalau sandaran tidak selain Allah itu akan guncang gulana. Karena nggak ada tempat yang paling aman, nggak ada sandaran yang paling kuat, kecuali tempat di mana Allah mengamankan kita dan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita. Bisa jadi ngumpet di tembok atau gedung yang paling bagus, malah ada peluru nyasar. Ngumpet dalam peti, ya, supaya aman. Ternyata petinya jatuh, dibawa cepat oleh mobil, mobilnya tertabrak oleh kontainer. Jadi tempat yang paling aman ketika orang bersandar pada Allah, ketika orang berlindung kepada Allah, dan itu ada harapan besar dalam setiap manusia kalau melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bersandar dalam mencari rezeki, bersandar dalam apapun. Makanya kebaikan harus tetap senantiasa kita rawat. Kebaikan di dalam sholat itu kebaikan, dalam puasa itu kebaikan, dalam sedekah kebaikan, menolong orang itu kebaikan, mencegah yang mungkar, pekerjaan-pekerjaan berbasis keadilan, kejujuran, seperti amal soleh yang dilakukan oleh Korps Adiaksa ini, itu amal soleh luar biasa. Karena berbasis keadilan, kejujuran, penegakan hukum, sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 135, bahkan tertuang dalam konstitusi kita pasal 27 ayat 1. Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan anggap sepele, cukup sholat saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kebaikan kemudian dibangun terus-menerus, maka akan membentuk kebahagiaan dan kedamaian.
Maka kalau kita uang banyak, jabatan tinggi, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, berarti kita tidak banyak dan belum banyak membangun kebaikan ihsan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Hidup ini seperti hukum Archimedes. Sebanyak kita menanamkan kebaikan, sebanyak itu pula akan berpulang, bahkan bukan 1 ditambah 1 2. Dalam hitungan Allah bukan hitungan kuantitatif tapi kualitatif. Bukan 1 tambah 1 2, tapi 1 tambah 1 bisa 10, 1 tambah 1 bisa 3, 1 tambah 1 bisa 700, 1 tambah 1 bisa wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini kan dulu kita jomblo semua kan. Ketika kemudian 1 tambah 1 ada yang 3, 1 tambah 1 ada yang 6, 1 ada yang 1 ada yang 15. Itu berkahnya orang rumah tangga. Bahkan rezekinya macam-macam. Ada cerita ibu-ibu punya anak 16, hidupnya susah terus. Pas anak-anaknya gede sukses semua, Allah kasih kesuksesan. Lebaran kemudian dia silaturahmi, 1 anak kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta, 16 anak 16 juta. Ibu-ibu tersenyum sambil nangis. Nangis terseguk-seguk. Anak yang bontot tanya, kenapa ibu nangis, Bu? Coba kalau anaknya saya 25, bukan 16 juta, tapi akan 25 juta. Itu berkah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini sedikit, ini di bulan Sya'ban. Sudah masuk tanggal berapa ini? Tanggal 12. Sya'ban secara etimologi dalam Lughatul Lisanul Arabi mengatakan asal kata syi'ab, jalan setapak menuju puncak. Puncaknya apa sih? Puncaknya bukan kasur, Pak, bukan gunung. Puncaknya Ramadan. Makanya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suruh nambahin doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, karena sekarang Sya'ban, kita doanya Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah berkah kami, anak kami, istri kami, seluruh keluarga kami. Ada korps adiaksa, berarti keluarga akorib. Berilah berkah fi Sya'ban, di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah keluarga kami dan kami ini sampai bulan Ramadan. Karena ada dikit lagi hampir Ramadan sudah nggak ada. Itu Pak, ya kan? Kan kita nggak tahu. Karena yang paling dekat kata Imam Ghazali bukan sana gunung, bukan langit, tetapi adalah al-mautu, mati. Kalau orang Sunda, kita matenya ho. Apa mungkin sampai depan kita masih hidup, masih sehat? Bisa terjadi kita ke depan itu pupus. Karena yang paling dekat adalah mati situ. Wong Jawa. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan di bulan Sya'ban ini, kita yang pertama disuruh apa? Banyakin puasa. Puasa sunnah. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak ada bulan yang paling banyak puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Ramadan kecuali bulan Sya'ban ini, bulan ruah ini. Wong Jawa ruah. Ruh artinya ruh, jiwa. Maka bulan melepaskan emosi, bulan memaafkan, bulan silaturahmi, anak mendatangi orang tua, menantu mendatangi mertua, santri mendatangi kiai, anak buah mendatangi pimpinan. Kalau anak buahnya nggak datang, keterlaluan pimpinannya yang datang. Itu nggak salah kalau atasan datangin bawahan. Istimewa namanya Pak ya. Istimewa sekali, itu luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa Rasulullah banyak puasa? Karena bulan ini banyak dilupakan orang. Hadzaka syahru yaghfulun nasu. Hadis riwayat Nasai. Inilah bulan di mana banyak orang melupakan. Bukan tanggalnya. Kalau tanggal 1-2 kita hafal semua ya Pak ya. Tapi apa yang lupa adalah meningkatkan amal solehnya yang kita lupa. Dzaka syahru yaghfulun nasu anhu. Inilah bulan di mana orang banyak melupakan bulan ini di dalam peningkatan amal. Yakni bainar Rajab wa Sya'ban, letaknya bulan antara Rajab kemarin dan Ramadan, berarti ini Sya'ban. Hadza syahru tarfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin. Inilah bulan di mana amal manusia itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ada yang namanya laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan, Pak. Persis kalau kita dalam manajemen. Laporan yang namanya harian, Ayyamul Fadilah, itu Senin dan Kamis. Laporan bulanan Ashhurul Fadilah itu Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Dan laporan tahunan ini adalah bulan Sya'ban, bulan Ruah. Bulan Ruah ini laporan amal kita tahunan. Rasulullah melanjutkan, kenapa saya banyak memperbanyak puasa? Uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Saya demen kalau saya laporannya lagi dilaporkan, amal saya lagi laporkan, saya dalam kondisi puasa, lagi maksimal. Kenapa puasa? Karena puasa amal ibadah yang pahalanya enggak ada hitungannya. Sholat 27, sedekah mungkin dilipatkan lagi, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi puasa nggak ada hitungannya. Kullu amal ibni Adam lahu, kata Rasulullah. Seluruh amal perbuatan manusia baginya, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa untukku, wa anna ajzibi, saya yang balas, kata Allah. Ada angkanya nggak, Pak? Ada angkanya nggak? Nggak ada angkanya. Kalau ada angkanya bisa dihitung, Pak. 1 triliun bisa dihitung, 2 triliun bisa dihitung. Tapi di situ tidak ada angkanya. Apa artinya? Sekarpe Allah, sekehendak Allah, semau Allah. Amal ibadah yang pahalanya enggak ketahui adalah puasa, karena yang membalas Allah. Dan Rasulullah, sekelas Rasulullah yang sudah maksum, dijamin masuk surga, aja pengen banyak puasa, pengen banyak ibadah, sampai kalau malam, kata Aisyah, kakinya bengkak. Kalau kita matanya yang bengkak, Pak. Rasulullah kakinya bengkak karena banyak sujud, banyak baca Quran. Siangnya puasa. Ternyata puasa menurut penelitian, ada seorang profesor dari Indonesia asli, namanya Profesor Dr. Suhana, ahli biomedik. Nanti baca boleh jurnalnya. Ahli biomedik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mengadakan penelitian. Ternyata, sedikit tambahkan, tubuh manusia makin tua itu dalam tubuh ada namanya enzim katalase atau SOD. Semakin tua, yang untuk menetralisir tubuh itu semakin fungsinya berkurang. Sehingga di zaman modern ini, di mana ada radikal bebas itu terjadi karena asap, karena makanan yang banyak kimia, karena kemudian polusi dan lain sebagainya. Maka kemudian radikal bebas itu apa? Kata beliau mengatakan, yaitu molekul dalam tubuh yang tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Kata beliau, karena pasangan molekulnya itu tidak ada. Coba molekul dalam tubuh pasangannya nggak ada, bisa teler, Pak, nggak stabil. Kita juga kalau kehilangan pasangan kayaknya agak lemes, ya Pak ya. Ya, apa senyum, Pak? Ya, apa senyum? Ya. Biasanya kalau kehilangan pasangan agak lemes. Nah, kalau kemudian
radikal bebas itu kemudian menguasai tubuh, di mana tubuh itu tidak ada yang namanya antioksidannya nggak kuat, maka berpotensi seluruh radikal bebas merusak tubuh kita. Dan cara yang paling efektif mengeluarkan radikal bebas adalah dengan cara berpuasa, sebagaimana teori yang disampaikan oleh Profesor Yoshinori Osumi dalam Autophagy, di mana ketika orang berpuasa, maka bagian-bagian organ tubuh manusia yang rusak makan terkumpul, kemudian disapu oleh bagian organ-organ atau enzim yang sehat, molekul yang sehat, maka peristiwa memakan itu dinamakan autophagy. Maka orang puasanya biasanya kolesterolnya makin turun, asam uratnya makin turun, hemoglobinnya makin bagus, semuanya makin bagus. Dan tidak ada orang puasa kemudian dalam kondisi mengalami cedera dan lain sebagainya, kecuali sengaja puasa, yaitu lehernya dicekek. Jadi yang terakhir yang menutup kita selain berpuasa kalau bisa, jadi tekniknya bisa awal, bisa akhir, bisa tengah-tengah. Tapi kalau akhir nggak boleh. Awal puasa berturut-turut boleh, sehari puasa sehari tidak, kayak Daud boleh. Tapi yang nggak boleh udah tanggal 28, 29 puasa Sya'ban nggak boleh. Itu makruh. Karena tasyabuh ilal Ramadan, menyerupai dan menyambung Ramadan. Jadi kalau mau puasa sekarang, Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malamnya nanti malam nisfu Sya'ban, kalau bisa kita banyak melakukan kebaikan. Sedikit, Syekh Shihabuddin Ahmad Al-Furusi Al-Misri dalam kitab Al-Mahali menyebutkan, kenapa kita harus menyebutkan? Karena di dalam hadis tidak disebutkan tanggal 15, tapi ijtima ulama yang dimaksud dengan dilaporkannya amal, para ulama, para ahli hikmah, para peneliti-peneliti itu melakukan umumnya adalah terjadi tanggal 15. Maka ada yang namanya nisfu Sya'ban. Nisfu artinya separuh, Sya'ban separuhnya Sya'ban. Sholatnya bukan sholat nisfu Sya'ban, sholatnya sholat awabin. Biasa kita lakukan habis maghrib 2 rakaat salam. Tapi kalau kita nggak sanggup, maka di nisfu Sya'ban nanti malam Jumat, maka kita lakukan sholat awabin 2 rakaat salam, 2 rakaat salam seperti sholat sunnah biasa. Niatnya usolli sunnatal awabin, sunnatan lillahi ta'ala, jangan makmuman Pak, walaupun bareng-bareng tapi sholatnya sendiri. Maka kemudian setelah itu seperti sholat biasa, salam, kemudian baca Yasin. Lalu setelah baca Yasin kita minta agar kemudian hidup di dunia ini diberikan umur panjang dan berkah. Nanti sholat 2 rakaat lagi, baca Yasin lagi, kemudian minta supaya rezekinya banyak. Yang ketiga kemudian sholat 2 rakaat lagi, kemudian baca Yasin lagi, kemudian minta supaya hidupnya husnul khotimah. Inilah yang dimaksud uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Siangnya puasa, malamnya kita melakukan banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kualitas mental yang kuat, optimisme tinggi, pikirannya positif, dan insyaallah kita akan mampu menghadapi kehidupan apapun kondisinya dengan tetap berbekal pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini saja bisa membekali kita di bulan Sya'ban, di bulan Ruah, ya. Kalau bisa nanti yang masih punya mertua silaturahim. Kalau yang sukanya di Serang bawanya bebek, kalau di Tegal bawanya sate, ya. Kalau umpamanya di Betawi bawanya apa? Bandeng, ya. Bandeng itu budaya berbasis agama karena pendekatannya adalah sosiologi, antropologi. Jadi tujuannya adalah birrul walidin, tetapi tekniknya adalah tahabbu wa tahadzu. Teknik, setiap orang kan punya jiwa lain-lain. Ya, kayak saya orang Tegal nggak mungkin dibawain bandeng senang, pasti lebih suka dibawain sate, menyat mete-mete gitulah ya. Nah semacam itu. Kalau di Serang ya sukanya lebih dibawain kuyup. Itu hanya teknis. Jadi mari kita sama-sama
bersilaturahmi, bertahabu, bertahadu, berbagi cinta, berbagi kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan kita banyak, energi positifnya kita banyak, hidup kita akan bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma barik lana a'marona, ya Allah berilah berkah umur kami, wasafi ajsadana, peliharalah fisik dan kesehatan kami, wa najih a'malana wa maqasidana, berilah kesuksesan setiap aktivitas dan tujuan kami, wastar auratina wa uyubana, tutuplah aib dan kekurangan kami, wazid alaina ilman nafi'an, tambahkan kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, amal perbuatan yang makbul, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan, rezeki yang halal yang berkah, biridhaika wa birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.